Lanjut yang tadi ya, lagi rame. Betul. Nah, wait, codingannya mana? Ini udah kelihatan kan? Udah sih harusnya. Udah Kang, udah. Oke, guys. Jadi gini, tadi kan ini makan aku kasih keluaran kayak gini supaya jelas aja gitu. Ini dia bikin pertama I-nya kan 0. Makanya dia nulis hello 0, 1, 2, 3, 4. Dia kenapa 5 enggak? Karena dia enggak memenuhi syarat. Kalau kita mau tambahin syarat 5, dia bakal keluar nih. Dia bakal keluar 5. Karena dia pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, ya sebenarnya ada sih 4,99, tapi kan di sini kalau pakai integer dia nampilinnya tanpa koma gitu. Nah, kalau pakai sama dengan 5 dia 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau mau jelasnya gini. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Terus tadi nanti kita di sini bikin Kang, kalau mulainya dari satu bisa kan? Gak apa-apa. boleh boleh Atau dari nol juga? Nggak boleh bisa, boleh. nggak apa-apa kan? Kalau ini kalau di bahasa situ gimana kita bahasa lainnya gimana kita sih sebenarnya. Ini kita mulai Silakan. dari satu. Nih, kita mulai dari satu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan 0. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita contohin untuk perulangan for ya. Nah, di sini dual deh. Bikin i-nya dulu sama dengan 0 lagi dibikin. Kan tadi kan di sini i-nya udah jadi 5 kan. Pas ke sini masa i-nya mau 5 lagi kita bikin jadi 0 lagi. Bisa kayak gitu ya. Tuh, while i kurang dari 5. Ini ini pasti keluarannya sama. Enggak, yang ini mulai dari satu, ini mulai dari 0. Ih, kampretos. Hmm. Dia di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Sama kan? Kapan kita harus pakai dual? Dual ini tuh kita pakai kalau misalnya bikin menu. Karena kalau menu kan kita nggak tahu kan jawaban orang tuh gimana. Ibaratnya kayak gini, kalau kita mau bikin satu itu masuk menu A, dua masuk menu B, tiga masuk C, empat masuk D gitu. Nah, tapi kalau 5 kita bakal keluar. Nah, sedangkan kalau kita pakai while gini, kalau pakai while gini harus jelas gitu. Dia harus keluarnya kapan, memenuhi itunya kapan gitu. Tapi kalau kita pakai do while, dia seenggaknya masuk dulu nih, ngecek dulu. Oh, ternyata pas di sini dia nggak termasuk dari harus berulang gitu. Karena dia masukin 5 otomatis dia harus keluar gitu. Nanti aku apa sih? Waktu itu pernah ih eh aku contohinnya kayak gini nih. Misal masukkan nomor menu. Jangan masukkan. Pilih menu. Pilih menu. Terus nanti kan di sini kita ada scan F kan. Scan F. Mendingan di sini di dalam aja dulu. Nah, enaknya dual tuh kalian bisa masukin apapun itu di dalam dual aja dulu. Yang penting dia masuk ke dalam while dulu. Scan F. Misalnya gini ya.
Stanley. Nah, dan I. Kita pakai I. Nah, nanti di sini kita bikin if I sama dengan 1. Ini nggak usah. Di sini copy menu 1. Nah, terus nanti di sini kita bikin copy else if sama dengan 2. Menu 2. Yang ketiga else if sama dengan 3. Menu 3. Nah, yang keempat enggak. Udah gini aja. Nah, kan kita kan nggak tahu nih ada user mau masuk mau pilih menu apa aja kan, bebas user. Tapi kalau misalnya nanti user masukin 4, kan di sini 1, 2, 3. Kalau dia masukin 4, dia bakal kemana? Dia bakal dibikin keluar gitu kalau dia milih 4. Mau dibikin keluar gimana? Berarti di sini I kan karena 1 itu lebih dari 0, berarti lebih dari 0 dan I kurang dari 4. Nah, kalau dia masukin 4, artinya dia bakal keluar nih. Kita bikin aja kayak gini. Pilihan Anda tidak sesuai. Cuman balik lagi ini. Ini kalau aku kayak giniin, ntar kita run aja dulu deh. Kita run. Nah, kan kita suruh pilih menu nih. Dia kalau milih 1, oh gini. Supaya jelas ya. Jelas gimana bedanya. Scanf. Sistem. Jelas bedanya gimana sama harus pakai gauge tuh di mana. Nggak jelasin lagi ke Apip tadi. Nah, lah, ini tadi yang atas ini nggak kebaca karena dia di sini udah ada CLS. CLS itu singkatan dari clear screen. Kalau di modul, oh nggak, modul Pak Yulisan itu. Ini CLS, dia clear screen, makanya yang atasnya nggak kebaca nih. Ini bedanya kalau kita masukin pakai gauge sama tanpa gauge. Tuh, kita nggak tahu kan? Tadi kita masukin 1, dia sebenarnya udah keluar menunya kan tadi di sini. Tapi nggak kelihatan. Bukan kelihatan, tapi cepat. Nah, supaya kelihatan, kita di sini pakai gauge. Di akhir sebelum while-nya berubah. Gauge. Nah, kalau kayak gini, dia baru kayak gini. Dia ngeluar, wah, dia baru ngeluarin 1 gitu. Enter, 2, dia ngeluarin dulu 2 gitu. Bentar, laptop saya nggak hang. Ini gitu. Nah, ini kenapa ya gara-gara CLS jadi nggak? Ini kah? Nah, ini kita 1, menu 1. 2, menu 2. 3, menu 3. Kalau kita masukin 4,
Ini kenapa dia nggak keluar? Karena ada gates dulu. Gates, pilihan Anda tidak sesuai gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya. Kalau aman, kita di sini nyobain pakai for. Ini laptop saya, bentar ya maaf, supaya cepat. Bentar ini, karena lagi pada jalan. Oke. Oke, sip. Nah, kita lanjut di sini pakai for. Habis for, kita ngerjain satu soal, terus tanya jawab. For, di sini kan kita udah ada i ya. Kita define di sini. Kalau for tuh, kan tadi kan kita biasa bikin i sama dengan satu di atas nih. Kalau for tuh di dalam, formatnya di dalamnya sama dengan 0, yang dari 5. Nah, ini formatan bikin for plus plus. Ini formatan bikin for. Nah, apa sih? 0, 1, 2, 3, 4. Benar. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang for. Yang for sih biasanya Kalau udah. for lebih simpel ya kayak daripada yang tadi yang while. Kalau ngomongin simple sih aku lebih prefer simpelan while. While kan gini doang. Gini. Dari sini berarti. Kalau for kan dia dalamnya ada formatnya kan kayak gini. Tapi ya itu cara masing-masing. Oh iya. Kan tadi for dia harus nyelesain dulu baru nemuin Udin kan. Tapi bisa ditambahin kayak gini. If misalnya si Udin tuh ada di nomor 3 nih ya. I sama dengan 3. Ngakalin buat ngeberhentiin for tuh ada caranya kayak gini. I-nya dibikin sama dengan 5. Berhenti deh dia. Nanti for-nya cuma nyampe 3 nih. 0, 1, 2, 3. Tuh. 0, 1, 2, 3. Karena dia pas di sini dibikin I-nya jadi 5 ya. Pas muter ke sini I-nya kan nggak sesuai nih. Jadi nggak jadi masuk gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Paling satu contoh lagi karena tadi ada materi nested. Nested tuh apa? Nested tuh bersarang maksudnya. Yang ini. Ini ada materi bersarang. Ini soalnya kayak gambar-gambar ini pakai bersarang nih. Pakai bersarang semua. Ini ada materi bersarang kalau nggak salah tadi. Nah ini sintaks pengulangan bersarang. Cara contohnya gimana? Kayak gini. Bikin aja. Kalau nggak usah di ini. Ini kan udah bikin i sama dengan for-nya sampai 5. Di sini kita bikin lagi for misalnya i jangan i kan kan i udah dipakai. Misalnya kita bikin di sini j j sama dengan 0 juga nggak apa-apa. J kurang dari kita bikin 3 aja deh dia. J plus plus. Nah, kita contohinnya gini. Hmm,
hello J, hello I. Misalnya kayak gini. Nanti dia jadi double gitu. Kita oke sampai sini aman. Nah, di sini ada dia hello I sama dengan 0, hello J sama dengan 0 gitu. Hello J I sama dengan 0, J-nya nyelesain dulu sampai 3 nih. J0, J1, J2, J2 kan 3-nya kan nggak termasuk. Terus masuk I1, J0, J1, J2, I2, J0. Jadi J-nya terus ngulang aja dari 0 terus gitu. Buat lebih jelasnya sih kelihatannya kan lebih baik kayak gini nih. Itu tadi udah jelas sih sebenarnya. Nah, kalau mau bentuk misalnya kayak kalian ada mau bentuk kayak di sini nggak usah pakai ini. Jadi yang tadi aku bilang kalau nested tuh bisa jadi baris kali kolom tuh kayak gini. Nah, ini perulangan I ke 0 ya. Dia ngelampirin J0, J1, J2. Terus I ke 1, J0, J1, J2. I ketiga, J0, J1, J2. I keempat, J0, J1, J kedua. Jadi kalau kita hapus nih yang pertama, artinya apa? Perulangan yang I itu dia perulangan yang ke bawah kan. Tapi perulangan yang J itu dia perulangan yang ke kanan. Jadi yang I itu dia untuk sebagai baris, kalau yang J itu sebagai kolom ke kanan. Jadi kalau kita mau disuruh bikin baris kali kolom 2 kali 3, misalnya di sini 5 kali 3 berarti kan. 5 kali 3. Ya, berarti kayak gini 5 kali 3. Kita keluarin kayak gini. 5 kali 3 itu kan berarti ke bawah 5, ke kanan 3 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau mau dibikin bintang, ini kita bisa bikin jadi bintang misalnya. Salah sih. Bintang. Ini nggak usah pakai J. Dia udah jadi bintang kayak gini. Kotak. Kalau mau dibikin piramida gimana? Ada tugas piramida nggak? Nggak ada mah nggak usah. Nih contohnya ini kayak gini nih. Ini gimana coba? Ini tuh kalian mainin kondisional kalian sama perulangan kalian nih. Nah, itu gimana coba? Dia berarti kan ini berapa kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ke kanannya ada 9 nih. Bedanya 9 ke kanan. Tapi ke 9 pendek ya. Ya ke kanan 9. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kali 9 nih aslinya mah. Kalau kita contohin, bikin 9 kali 9 tanpa eh ini dulu, tanpa berpola kayak tadi dulu. Ini udah jadi 9 kali 9. Ini gambar mentahan nih, belum pola di tengahnya gimana itu. Ini udah jadi 9 kali 9. Pertama kalian ngodingnya gitu aja dulu. Nanti baru di pola nih. Dia mau dibikin kalau di ke 1 dia cuma tampil berarti di bintang kelima doang kan.
1, 2, 3, 4-nya nggak kebaca nih. 1, 2, 3, 4 nggak kebaca. 1, 2, 3, 4 yang setelahnya nggak kebaca. Dia mau I-nya sama dengan 5. Berarti di sini kalian bikin kondisional. Kalau ini aku ngekondisionalnya acak-acakan ya. Tapi harusnya ada yang lebih rapi sama lebih bagus sih. Misalnya ini mah if I sama dengan 5. Enggak, ini bikin dari 1 dah supaya enak. Nggak usah dari 0. Tadi mah 10 kali 10 ya. Ini benar 9 kali 9. Jadi 1, ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Berarti kan tadi mau yang pertama tuh I-nya 5, I-nya 1. I-nya 1 di, kan baris ke 1 kan. Baris ke 1, N, J-nya sama dengan 5. Ini codingan kasar ya, soalnya kalau kayak gini sama aja manual aja sih, bikin manual. Cuman kasarnya kayak gini. Ini kita udah bikin 1 buat baris ke 1. Salah. Else-nya gini. Ini jadi baris ke 1 doang. Oh, eh bentar. Harusnya kalau kalau mau dibikin satu-satu panjang sih jadi. If I sama dengan 2 dan J sama dengan eh dia mau berapa nih? 4 sama 6 kan. Berarti di sini J 4, di sini pakai atau karena dia 2 kali. Ini emang panjang sih, tapi ya aku coba lagi. Harusnya ada pola matematikanya ini teh. Harusnya. Oke. Berarti I-nya 3. Kalau yang ketiga apa nih? Berarti dia 3 sama 7. 3, 7. Bener nggak ya? Harusnya benar. Harusnya benar. Copy. Berarti kalau yang keempat, 2 sama 8. Yang kelima, dia 1 sama 9. Kalau 6, ini mah manual satu-satu ya. Ini balik lagi nih. 2 sama 8 polanya. Di sini ke 7. 3 sama 7 benar. Ke 8 dia 4 sama 6. Ke 9 dia only nampilin J-nya sama dengan 5. Harusnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kan? Hmm. 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 Tadi ini hasilnya gimana?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 10 ya? Kok 10? I sama dengan I. 1. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah benar. Sampai sini dia masih salah nih. Cuman aku belum tahu salahnya di mana. Ini aku sambil ngerjain yang tugas 3-nya ya. Tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Paling dibikin nested kayaknya ya. Ini gini. Ini nggak usah. Gini. Harusnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. J sama dengan 5. Dia ngeluarin ini. Copy. Tapi selain itu. Dia ngeluarin kosong. X. Di sini. Sama. If. J sama dengan. Tadi berapa? 4. 4 dan 6. Dia. Oh, ada ini. Ini. Copy. Harus ada gini. 3, 7. Oke. Dua. 8. Oke. 1. 9. Oke. Wah, ini beneran udah nggak ini. Bentar, kita pacu waktu. Pacu waktu. Pacu waktu. 28. 37. Sip. Kayak gini. Nah, jadi kan itu. Jadi di sini tuh aku contohin untuk tadi tugas terakhir ya. Dia 9 kali 9. Tapi buat yang di pertama, kalau dia I-nya 1, berarti baris ke 1, dan J-nya 5, berarti kolom kelima, dia baru ngeprint ini. Ngeprint ini. Tapi kalau dia selain baris kelima, dia ngeprintnya kosong. Sama ini. Kalau dia I-nya 2, terus J-nya sama dengan 4, dia ngeprint. Kalau enggak, dia kosong. Tapi kalau di sini atau berarti dia nanti ngecek lagi pas ke 6. Oh ya dia 6. Nanti dia bintang ngeprint. Nanti kosong lagi gitu.
Kayak gini sih. Tapi harusnya ada pola MTK, ada pola matematikanya kayak kondisional, dia ganjil genapnya gitu. Harusnya sih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nih kalau misalnya ada yang mau nge-screenshot ya udah nggak apa-apa nih. Bisa mau pakai cara kayak ini nggak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Kan yang diminta cuma kayak gini doang kan. Nggak harus ada rumus kayak gimana gimana. Harusnya sih ini ada rumusnya sih. Cuman aku kebetulan lagi nggak kepikiran juga rumusnya apa. Jadi bikin manual. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Berhubung ini 10 menit, aku harus nanyain lagi ke pihak lab ya. Kok ini ada batasan waktu? Gimana Apip? Aman? Indra? Bisa Indra nanya? Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan? Aman, Kang. Nanti sambil coba-coba dikit. Oke deh. Kemarin katanya ada yang pindahan dari kelas pagi. Siapa Bagas itu? Itu beneran pindahan Bagas? Eh, pindah sih enggak kan cuman diikut sertakan aja. Soalnya kan kayaknya mah nggak bisa pindah. Oh, jadi kamu tetap kelas pagi gitu? E-learningnya ya di kelas pagi. Cuman saya diikut sertakan ke kelas sore gitu. Walah, tapi yang kelas pagi jadi nggak ngerjain dong? Eh, nah, saya ada ada waktu itu udah pernah ngirimin pakai modul yang Pak Yulison waktu pertemuan pertama. Kata Hmm, asdosnya, eh asdosnya sekelas sama Akang katanya. iya, ha. Eh, nanti boleh tolong di apa yang namanya dikomunikasikan Kang. Saya juga pusing. Iya dia udah ngobrol dia sama aku ya kataku ya kalau mau masuk kelas sore ya udah nggak apa-apa sih aku mah nggak masalah. Toh aku mah dibilangin beda. Mungkin dia dia lebih strict sih. Kalau masalah absen aku nggak pernah ngabsen di sini jujur. Ini stop share dulu deh kalau mau jujur-jujuran. Eh stop record. Ini nggak ada pertanyaan kan? Aku mau stop record. Stop record. Oke. Oke ya. Sama gitu terima kasih banyak. Aku stop record.